Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Sucining Tias, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 2 Bojong, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 254 11040 80704. Pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 2 Bojong pada kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Yuk, yang hari ini terjadwal untuk memimpin doa siapa? Silakan dipimpin. Tepuk tangan. Teman-teman, untuk mengawali jadwal pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembiasaan surat minggu ini, surat Ad-Duha ya. Yuk, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Semangat pagi. Pagi, semangat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, seperti biasa Bu Guru absen dulu untuk hari ini ya. Dirga Rangga Farhaman, Hadir. Marsha Tias Santika. Hadirah. Ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita tunjukkan rasa cinta kita ke tanah air dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap semuanya? Siap. Yuk semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak-anak ingat ya, apa yang kita pelajari hari ini itu adalah langkah kecil untuk menuju cita-cita kita yang besar. Kalian punya cita-cita? Ingin ya, baik. Coba, minggu kemarin kita belajar mengenai materi apa? Ya, hidup damai dengan saling memaafkan. Coba kita ingat-ingat materi minggu lalu. Memaafkan itu apa? Kenapa kita harus memaafkan? Ya, agar tidak mempunyai dendam, agar tercapai lingkungan yang damai. Betul. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru ada satu permainan. Ya, minggu kemarin kan sudah dijelaskan. Minggu depan akan belajar tentang materi hukum halal dan haram. Ya, coba sekarang nanti kalau Bu Guru akan menyampaikan sesuatu atau baik itu kegiatan, makanan, atau apapun. Nanti kalau yang Bu Guru sampaikan itu termasuk halal, ya, kalian berdiri angkat tangan. Ya. Tapi kalau ternyata sesuatu itu menurut kalian haram, kalian tetap duduk dan tangan dilipat. Paham? Paham. Bisa dimulai? Bisa. Coba, gak usah ngikut jawaban temennya, selingkuh, gak usah. Ya percaya diri aja. Ya. Air putih. Teh manis. Terus perlu duduk apa berdiri gitu ya. Dan ternyata ada yang ragu-ragu. Ada yang setengah berdiri, ada yang setengah duduk. Malah mau ngikut temennya. Ya, dan ada yang ternyata jawabannya berbeda. Ya enggak? Kenapa itu? Berarti kalian termasuk berhati-hati, itu bagus, ya. Berarti kalian kan mikir, ini halal atau haram ya, gimana sih cara pengolahannya nanti gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Jadi nanti kalian menjadi tahu apa sih halal itu, apa itu haram, ya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram, ya. Oh, makanan itu tadi termasuk halal. Kenapa halalnya? Nanti kalian akan tahu, ya. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, baik, coba sekarang kalian perhatikan gambar di layar. Ada gambar apa? Ada anak sedang membeli jajan. Kalian atau bukan itu? Bukan. Ya. Nah, coba kalian perhatikan kira-kira jajanan itu termasuk halal atau haram? Ada yang halal, ada yang haram, ada yang nggak tahu, ya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Coba pengertian halal, siapa yang mau membacakan? Yuk, coba Mega.
segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini mencakup makanan, minuman, perilaku, dan aktivitas. Berarti segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, baik itu kegiatan maupun makanan, apapun segala sesuatu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam itu disebut dengan halal, ya. Kalau haram itu sebaliknya, segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, ya. Karena kalau kita mengonsumsi, menggunakan sesuatu itu akan mendatangkan dosa, bahaya gitu. Itu yang disebut dengan haram, ya. Kemudian ada dasar hukum halal haram. Coba kita baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar dalam kelompok kecil supaya kalian bisa berdiskusi, saling bertukar pendapat tentang berbagai masalah yang ada di kehidupan sehari-hari kalian. Seperti tadi contohnya saat gambar apa tadi ya? Yang anak sedang membeli jajan. Ternyata kita nggak tahu itu jajanan termasuk halal atau haram, gitu ya. Nah, nanti Bu Guru akan membagi ke dalam 4 kelompok. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya, sekarang ya. Sudah Bu Guru bagi tadi. Kalian nanti tugasnya adalah membaca dan memahami kasus yang nanti akan Bu Guru bagikan di masing-masing kelompok. Berarti nanti ada 4 kasus yang berbeda. Kalian nanti pahami, baca apa itu kasusnya, lalu mencari tahu bagaimana pandangan Islam tentang kasus itu. Kemarin bawa HP, sudah bawa HP sekarang? Ya, minggu kemarin sudah Bu Guru umumkan bawa HP, silakan boleh dikeluarkan HP-nya. Nah, kalian klik linknya ya, seperti ini. Nah, terus nanti langsung next. Ya, ada berbagai menu. Ya. Kamu silakan boleh dilihat dari petunjuk, daftar hadir, tadi sudah. Tujuan pembelajaran juga sudah, doa sudah. Materinya silakan. Mau diulang lagi, kemudian ada video. Nah, kalian dilihat itu, pokoknya dalam mengerjakan soal yang tadi Bu Guru bagi, kalian boleh mencari referensi. Itu coba materi itu, materi pelajaran. Nah, itu kan banyak. Ada pengertian halal haram, dasar hukum, sebab-sebab. Ya, banyak. Itu kan menipu orang tua apa enggak termasuk? Iya. Ya kan? Orang tuanya taunya, anakku pinter ini karena belajar. Ternyata karena mencontek temannya. Ya. Nah, ini kamu cari, kalian boleh cari di HP, dalilnya boleh di buku paket, kan ada gitu ya. Bu, ya, ini pakai pengertian enggak, Bu? Di pertanyaannya ada pengertiannya apa enggak? Enggak. Nah, kan enggak ada, berarti enggak usah, cuma nih kan kelompok ini. Apakah membeli barang bajakan dibolehkan dalam Islam? Boleh apa enggak? Ya. Kemudian nanti dikasih alasannya. Termasuk perbuatan halal, haram, atau makruh. Ya, termasuk perbuatan apa? Dan yang ketiga, apa dalil atau nilai Islam yang bisa dijadikan dasar penilaian? Dalilnya apa? Sudah menemukan dalilnya belum? Sudah. Nah, bagus. Sekarang tinggal ditulis alasannya kenapa. Itu ya. Sebelum kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Bu Guru ada game dalam kelompok. Ada berapa? Untuk soal nomor 1. Ya, kelompok 3 ya, Putra ya. Yuk silakan maju. Dibuka
Ya, ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut lagi untuk soal nomor. Ya, baik, sekarang saatnya untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Siap? Siap. Yang akan maju kelompok berapa dulu? Coba. Yuk, yang sudah siap. Oh, kelompok 2 sudah siap. Yuk, silakan. Nanti saat kelompok 2 maju, kelompok yang lain menyimak dan boleh menanggapi. Bertanya boleh atau memberikan tanggapan boleh. Gitu ya. Yuk kita kasih tepuk semangat untuk kelompok 2. Tepuk semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 anggota Mega Siva Lukman Nagata akan membacakan hasil diskusi tentang kasus menerima uang dari hasil mencontek. Hukumnya haram. 2. Diskusilah bersama untuk menentukan. 3. Cari dalil atau hadis yang menunjukkan larangan menipu. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pendusta-pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Kelompok 2 ada soal, ada seorang anak saat ulangan dia itu senang mencontek. Nah, kemudian nilainya kan besar karena mencontek. Karena nilainya besar, jadi sama orang tuanya dia dikasih uang. Ya, dikasih uang oleh orang tuanya, kemudian uangnya itu untuk mentraktir teman-temannya. Nah, pertanyaannya, yang satu apa tadi? Pertanyaannya? Bagaimana hukum menerima traktiran dari hasil seperti itu? Nah, bagaimana hukum menerima traktiran dari hasil seperti itu? Hukumnya apa tadi jawabannya? Haram. Haram. Menurut kelompok 2 ini haram. Kemudian pertanyaan yang kedua, Apa mencontek termasuk perbuatan hal yang haram? apa jawabannya? Haram, karena dilarang dalam ajaran Islam, termasuk kecurangan dan kebohongan, merugikan diri sendiri dan orang lain. Haram karena dilarang dalam Islam. Seperti tadi, pokoknya sesuatu yang kalau dilarang dalam Islam itu termasuk perbuatan yang haram. Ada dalilnya ya? Dalilnya surat apa tadi? Quran Surat An-Nahl ayat 105. Ya, surat An-Nahl ayat 105. Ini untuk kelompok 2 ya. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, ada yang mau menanggapi? Nah, tadi sudah mempresentasikan dan sudah Bu Guru jelaskan masing-masing dari permasalahan di kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang coba Bu Guru ada soal ya, ada kuis. Coba kalian buka yang tadi Bu Guru kirim di grup WA, linknya dibuka. Itu ada 10 soal untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang hari ini telah kita pelajari. Coba yang kuis. Yang kuis dikerjakan. Nah, tadi sudah mengerjakan 10 soal. Kalian bisa lihat hasilnya di layar ya. Nah, itu yang menjadi peringkat pertama ada Nadia Lutfiani. Tepuk tangan untuk Nadia.
Untuk peringkat kedua, 3, dan selanjutnya silakan bisa dilihat. Coba sekarang kita merefleksikan. Dari tadi, awal sampai akhir, kita sudah belajar mengenai apa saja. Yang pertama tentang hukum halal dan haram. Ada pengertian, definisi halal dan haram. Halal itu apa? Sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Kalau haram itu? Segala sesuatu yang dilarang dalam Islam. Kemudian ada sebab-sebab halal dan haram. Kenapa makanan itu halal? Kenapa makanan itu haram? Ya, ternyata harus ada dalilnya ya. Ya, tadi sudah masing-masing kelompok sudah menemukan dalil untuk permasalahannya masing-masing. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Berarti kesimpulannya untuk materi yang kita pelajari hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Oh ya, Nika. Kita harus memakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Ya, kita harus memakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Berarti kalau segala sesuatu itu kok tidak diperbolehkan, nanti kita tidak boleh memakannya. Dan harus ada dasar hukumnya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Nadia. Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian senangi? Menggunakan pakai HP aja? Iya. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai hikmah dari memahami hukum halal dan haram. Nanti akan Bu Guru buatkan kuis lagi untuk game. Ya anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Barisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.